Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 30 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pasca penertiban pedagang, gedung baru Pasar Mardika Ambon akhirnya ramai pembeli. Gedung baru Pasar Mardika akhirnya ramai pembeli pasca penertiban pedagang Senin 28 April 2025 kemarin, di mana para pedagang yang ditertibkan mulai berjualan di dalam terminal dan badan jalan Pantai Mardika. Kini mereka semua sudah dibawa masuk untuk berjualan di dalam gedung baru Pasar Mardika. Pantauan tribunambon.com di lokasi area dalam gedung baru Pasar Mardika Ambon sudah mulai ramai lancar. Proses transaksi jual beli antara pedagang maupun pembeli berlangsung aman. Salah satu pedagang, Ira, membenarkan hal itu. Menurutnya, kondisi keramaian di gedung baru Pasar Mardika baru terlihat pasca penertiban. Dia berharap kondisi ini bisa berlangsung selamanya agar pendapatan para pedagang di dalam gedung baru juga bisa tercukupi. Kamera gagal lagi. Iya, pasalnya nggak masuk ke dalam langsungnya. Mardika dan juga area badan jalan Pasar Mardika Ambon, begitu. Nah, penertiban itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena, dan dengan begitu pedagang akhirnya mulai masuk ke dalam gedung baru ini, Tribuners. Mereka mulai menempati tempat Informasi lainnya, Tribuners, temui Dewan, pedagang protes penertiban Pasar Binaya Masohi. Belasan pedagang Pasar Binaya Masohi protes soal penertiban Pasar Binaya Masohi oleh Disperindak Kabupaten Maluku Tengah. Belasan pedagang ini menyampaikan protes sampai ke gedung Parlemen DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 29 April 2025. Belasan pedagang tersebut mengeluh soal penertiban pasar lantaran pasca penertiban pedagang merasa dagangannya tidak terlalu laku saat berada di dalam pasar. Sementara lapak dagangan yang disediakan dengan ukuran 2 kali 1,5 meter oleh Pemda, ukurannya dinilai tidak memadai untuk menampung jualan. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, mendukung upaya penataan Pasar Binaya Masohi oleh Disperindak. Namun, ia menegaskan penertiban harus manusiawi dan sesuai dengan konsep penataan yang disiapkan oleh Pemda. Kira-kira mekanisme penertiban di bagian luar pasar dan penataannya itu bagaimana?
Ditambahkan informasi dari Disperindak bahwa tidak semua pedagang yang datang mengeluh terdata dalam database pedagang yang ada di Pasar Binaya. Jadi cuma mengejutkan katong juga petugas datang di jam 4 siang yang masih katong bisa aktivitas orang beli dulu lah, orang beli baru suruh masuk, lalu masuk di dalam yang dalam gelap-gelap, sehingga ada lampu, sehingga ada apa-apa. Katong jual di pinggir jalan ini juga, katong jual di emperan toko ini juga pun, katong dari rumah katong sekolah lampu jas, karena katong tahu memang sih ada lampu, saya disediakan lampu. Jadi katong juga sendiri sampai Sumatera, katong juga buat distribusi tiap hari satu orang 4.000, satu ibu 4.000 setiap hari. Barang berserdiknya jadi Iya, susah itu loh kan. Gedung rakyat yang perlu jadi pokoknya era entry mungkin. tenang abang, jangan begitu. Ini biar jadi bank, Gedung Dewan yang terhormat. Jadi katong panggil ke masa depan. Tapi kalau datang di sini, kalau katong suruh angkat ke sana, angkat kemari. Buktinya kemarin itu ibu orang yang jual sayur itu, sayur apa, lode itu kasih yang nambah buang di tambah bumbu, karena saya ada orang masuk belanja di dalam itu. Saya nggak ada. Lalu kira-kira katong pemodal mati saja di situ. Lalu katong pandang minta waspada, katong ambil di mana. Jadi cuma mengejutkan katong juga petugas datang di jam 4 siang yang masih katong bisa aktivitas orang beli dulu lah, orang beli baru suruh masuk, lalu masuk di dalam yang dalam gelap-gelap, sehingga ada lampu, sehingga ada apa-apa. Katong jual di pinggir jalan ini juga, katong jual di emperan toko. Barang berserdiknya jadi Iya, 22 pasutri beragama Hindu dari Naulu, Maluku Tengah, terima akta perkawinan. Sebanyak 22 pasangan suami istri atau pasutri yang beragama Hindu dari Naulu menerima akta perkawinan di Balai Pertemuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 29 April 2025. Penyerahan itu dihadiri langsung oleh staf ahli Bupati Jauhari Tuarita, Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Maluku Sukardi Rianto, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Maluku Tengah, Siti Hubna Soumena. Mewakili Bupati Jauhari Tuarita mengatakan, akta perkawinan bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan juga merupakan bukti sah yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan. Melalui kegiatan ini, ia berharap seluruh pasangan suami istri umat Hindu di Maluku Tengah yang belum memiliki akta perkawinan dapat segera terfasilitasi, sehingga tercipta keluarga yang sah secara agama, adat, dan negara. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pihak, baik jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung upaya peningkatan administrasi kependudukan ini. Terpisah, penyuluh agama Hindu Kantor Kemenak Maluku Tengah, Agus, mengaku umat Hindu asli Naulu yang mengakui agama Hindu belum tercatat secara sah akte perkawinannya oleh undang-undang. Secara agama lanjutnya sudah tercatat, tapi secara undang-undang perkawinan belum dicatatkan ke Disduk Capil. Makanya dari kegiatan ini, pihak penyuluh bekerja sama dengan Disduk Capil untuk menyerahkan akte perkawinan. Mengadakan kegiatan pencatatan akte perkawinan nikah agama Hindu secara sah oleh catatan sipil, di mana di sini umat Hindu, khususnya umat Hindu asli Nauru yang mengakui
Tapi agama Hindu belum tercatat secara sah akte perkawinan yang dibuat undang-undang. Untuk secara agama sudah tercatat, tapi secara undang-undang perkawinan dicatatkan ke Dinas Capil belum. Makanya dari kegiatan ini kami penyuluh dan bekerja sama dengan Dukcapil untuk menyelenggarakan akte perkawinan ini supaya dasar hukumnya sah sebagai warga negara Indonesia, yang dimana setiap warga negara mempunyai akte perkawinan, supaya dalam kegiatan untuk membuat KK, KTP itu dilayani dengan baik. Marwai Lempari dan Sinarat Perisa. Pencinta dan Mediai. Lempara Perisa dan Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian Barat. Tribuners menikmati pesona Pantai Kairatu di SBB, fasilitas lengkap dan harga ramah di kantong. Pantai Kairatu di Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga di Maluku. Dengan fasilitas yang terus berkembang, beragam wahana seru, dan tiket masuk yang terjangkau, pantai ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Pantai ini berlokasi di Jalan Trans Seram hanya sekitar 2,7 km atau 15 menit perjalanan dari Pelabuhan Waipirit, menjadikannya mudah diakses baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantauan tribunambon.com di lokasi Senin 28 April 2025, suasana di Pantai Kairatu tampak meriah. Anak-anak terlihat bermain pasir putih di sepanjang pesisir, sementara pengunjung dewasa menikmati pemandangan laut yang tenang. Salah satu spot favorit yang banyak menarik perhatian adalah jembatan bertuliskan Dermaga Cinta Kairatu yang sering menjadi lokasi berfoto. Dari pantai ini, pengunjung juga dapat menyaksikan aktivitas kapal-kapal yang berlayar dari Pelabuhan Waipirit menuju Pelabuhan Hunimua di Liang. Adit, salah satu warga lokal, mengatakan Pantai Kairatu mulai ramai diminati sejak masa pandemi COVID-19. Ia mengaku kerap mengunjungi tempat ini untuk mencari ketenangan. Selain kebersihan, Adit juga menyoroti fasilitas umum yang dapat dinikmati pengunjung tanpa biaya tambahan. Tak hanya menawarkan panorama alam, Pantai Kairatu juga dilengkapi berbagai wahana permainan yang menarik.
Erni, petugas loket di Pusat Informasi menyebutkan bahwa pantai ini tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal, tetapi juga menarik wisatawan dari luar Maluku, bahkan dari mancanegara. Bagi pengunjung yang ingin bermalam, tersedia berbagai pilihan penginapan di kawasan pantai dengan tarif mulai dari Rp350.000 hingga Rp1,5 juta per malam. Selain fasilitas dan wahana, harga tiket masuk yang ramah di kantong juga menjadi daya tarik tersendiri. John, petugas pintu masuk, menjelaskan tarif yang berlaku untuk pengunjung dengan kombinasi keindahan alam, kelengkapan fasilitas, serta harga yang terjangkau. Pantai Kairatu semakin mengukuhkan dirinya sebagai pilihan wisata favorit di Seram bagian barat. Itu destinasi wisata favorit di Kecamatan Kairatu, ya lebih umumnya SBB lah. Di sini dibangunnya itu sejak COVID-19 sudah dibangun, kemudian selalu dikembangkan sehingga jadi seperti ini. Kemudian tidak terlalu banyak orang, kemudian ada banyak fasilitasnya, ada musola, ada orang yang ada restoran, ada toilet, dan fasilitas di sini juga lumayan bersih gitu, sangat bagus. Kemudian banyak juga wahana yang tersedia, ada banana boat, kemudian ada jet ski dan juga yang lain-lain. Pungli-punglinya kayak untuk masuk di gazebo-nya gratis, kemudian untuk buka tikar di pasir gratis. Nah biasanya kan kalau ada beberapa pantai yang semuanya serba bayar gitu, baik dari gazebo, kemudian dari buka tikar. Di sini gratis, hanya bayar uang di depan aja. Jadi kalau di sini nih Pantai Kairatu Beach itu pantainya bagus. Untuk dari pengunjungnya itu biasanya dari luar Maluku juga ada, dari negara-negara juga ada, dari Belanda juga ada. Dan untuk mainannya itu ada rolling car, ada ATV motor, ada bebek air, ada jet ski juga ada donut boat, ada sofa boat. Juga ini ada sediakan penginapan. Penginapannya itu mulai dari harga 350 sampai 1.500.000. Biasanya itu kan rame kalau untuk biaya masuk. Kalau biaya masuknya itu per orangnya 5.000. Kalau untuk motor parkirannya itu 3.000. Kalau mobil parkirannya 5.000. Jadi kalau motor goncengan biasanya 13.000, kalau sendiri 8.000. Kalau orangnya tetap, mobilnya tetap 5.000 dan mobilnya 10.000. Ditambah dengan supir. Ya. Pasar Waimitau makin semrawut, pedagang minta pemerintah bangun ruko permanen. Kondisi Pasar Waimitau, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat makin semrawut. Pedagang minta pemerintah desa bangun ruko permanen. Pantauan tribunambon.com Selasa 29 April 2025 sore, nampak para pedagang berjualan di tempat seadanya yang masih menggunakan kayu sebagai tiang penyangga dan papan sebagai pengalas barang dagangan. Salah satu pedagang, Sumiati, mengatakan, dari informasi yang beredar di pasar memang ada pembangunan ruko permanen untuk para pedagang. Namun Sumiati mengaku belum mengetahui kapan pembangunan pasar akan dimulai. Selain itu, dirinya meminta apabila pembangunan ruko permanen jadi, maka pihak Pemdes tidak hanya memerhatikan fisik bangunan, tapi juga kebersihan dan keamanan bagi pedagang. Terpisah dari itu, Kepala Desa Waimitau, Ahmad Amin, mengatakan bahwa pembangunan pasar menjadi salah satu prioritas tahun ini. Karena saat ini kondisi pasar semakin semrawut, sehingga penataan diperlukan agar ruang usaha masyarakat lebih layak. Rencananya pemerintah desa akan membangun 10 hingga 11 unit ruko terlebih dahulu dengan sistem pembangunan bertahap. Lebih lanjut dikatakan pembangunan ini juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD. Ahmad menyebutkan bahwa jika satu ruko disewakan Rp350.000 per bulan, maka akan ada pemasukan tetap yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan lainnya. Sebagai desa yang telah dikategorikan sebagai desa mandiri sejak 3 tahun terakhir, Waimitau mengalami pengurangan dana desa. Ia menambahkan semenjak Waimitau dikategorikan sebagai desa mandiri 3 tahun lalu, disitulah adanya pengurangan dana desa. Hal tersebut mendorong desa untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, termasuk dengan mengandalkan potensi pasar sebagai pusat ekonomi lokal. Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai sekitar 6.000 jiwa dan perputaran uang harian yang aktif,
masyarakat, maka dengan pembangunan pasar yang tertata rapi diharapkan bisa memperkuat posisi Waimitau sebagai salah satu sentral ekonomi di Seram bagian barat. Aman-aman. Betul ini. Barang ini kan. Ya. Tadi sudah dari kepala desa. Sempat menunggak, akhirnya insentif tenaga kesehatan di RSUD Bula dibayarkan. Sempat menunggak, akhirnya insentif tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian Timur akhirnya dibayar. Pembayaran itu pasca ditunjuknya Denny Suryana sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur di rumah sakit tersebut. Denny mengaku langsung bergerak cepat melunasi tunggakan insentif para nakes pasca mendapat SK PLT Direktur 21 April 2025. Ia mengaku sebelumnya pihaknya memang terkendala dalam melunasi insentif seluruh nakes, dikarenakan ada masalah administrasi dan teknis. Lebih lanjut ditegaskan terkait masalah tunggakan, hingga kini pihaknya tidak memiliki tunggakan menyangkut insentif nakes. Diberitakan sebelumnya insentif puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bula belum dibayarkan hingga kini. Pengakuan salah seorang tenaga kesehatan yang minta namanya dirahasiakan, terhitung sejak Januari hingga Maret, hak mereka belum ditunaikan manajemen. Dirincikan untuk tenaga dokter sekira 11 juta rupiah, nakes PNS 1,3 juta, P3K 1,1 juta, dan petugas lainnya sebesar 1,7 juta. Jadi minggu kemarin semenjak saya dilantik sebagai PLT Direktur, saya langsung bergerak cepat untuk mengeluarkan insentif nakes RSUD Bula
keluar dengan secepat. Jadi alhamdulillah kalau tidak salah hari Senin saya dari ketetapan, hari Jumat itu insentif nakes sudah terbayarkan semua. Jadi pada tanggal berapa ya lupa. Hari pertama berkantor saya kan tanggal 21 seperti PLT di tanggal 25 itu alhamdulillah sudah terbayarkan semua insentif nakes. Jadi kami tidak ada lagi penunggakan insentif. Alhamdulillah sudah lancar. Kajian ritual komitmen secepatnya tuntaskan dugaan korupsi Landmark Langgur. Kejaksaan Negeri Tual Provinsi Maluku berkomitmen tuntaskan kasus Landmark Langgur di tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kasih Intel Kejari Tual, Doni Harapan Limbong saat diwawancarai Tribunambon.com di ruang kerjanya, Selasa 29 April 2025. Menurutnya, oleh sebab itu saat ini Kejari tengah mengumpulkan alat bukti dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan menguatkan. Dirinya menambahkan untuk penuntasan kasus ini, Kejari juga butuh dukungan dari masyarakat. Saat disinggung terkait komitmen penuntasan kasus Landmark Langgur, dirinya menegaskan dalam tahun ini akan selesai. Itu memang masih menunggu hasil perhitungan kerugian secara fisik dari ahli konstruksi memang, karena kita baru mendapatkan gambarannya secara umum, jadi belum secara spesifik. Kita masih menunggu dari ahli Bapak John. Nah untuk kita di sini juga sebenarnya masih memerlukan dukungan juga dari masyarakat ya, atas atensinya kepada perkara ini supaya kita juga tetap semangat dan bisa bekerja lebih baik lagi. Untuk perkembangannya sekarang memang masih mengumpulkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, karena memang dari keterangan saksi A itu memberikan petunjuk untuk memeriksa saksi B, contohnya seperti itu. Jadi memang serangkaian keterangan saksi yang sudah kami periksa ini itu memunculkan petunjuk yang kita harus memeriksa saksi berikutnya gitu, supaya perkara ini semakin terang benderang dan bisa segera dinyatakan lengkap dan dinaikkan ke penuntutan. Kita ke berita terakhir Tribunar, sampah di Langgur hingga Watdek mulai dibersihkan, warga turut senang. Tumpukan sampah yang kerap menggunung dari Langgur hingga Watdek di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra mulai dibersihkan petugas. Pantauan Tribunambon.com Selasa 29 April 2025 pukul 10.45 waktu Indonesia Timur, mulai dari arah pintu keluar Pasar Langgur, tumpukan sampah yang sempat menjadi perdebatan beberapa waktu lalu kini kembali bersih. Sementara di kawasan Ohoijang samping Cafe Kopi K, terlihat ada beberapa sampah yang dibuang warga, namun volumenya lebih sedikit. Sedangkan di Watdek yang notabene kerap menjadi tempat pembuangan sampah mini oleh masyarakat sekitar, nampak lebih bersih dari sebelumnya. Begitu juga di samping toko Sinar Galaksi Watdek, tidak terlihat satu sampah pun yang berserakan. Bahkan untuk meminimalisasi warga yang kerap membuang sampah di kawasan tersebut, papan teguran pun telah dipasang. Ibu Rova, salah satu pedagang kuliner di Watdek, mengapresiasi kinerja dari petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Malra. Menurut dia, adanya tumpukan sampah cukup mengganggu kenyamanan bagi konsumen untuk datang berbelanja.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.